Ikhwani jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas digas dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan untuk sholat berjamaah. Hari ini insyaallah kita akan berbagi tentang bagaimana kita merasakan, merawat dan menjaga kasih sayang cinta Allah Subhanahu wa taala itu agar terus langgeng dalam kehidupan kita. Kita mesti tahu, sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang menciptakan kita itu untuk menyayangi kita. Soalnya selama ini kalau kita ditanya apa sih tujuan kita ini diciptakan, kita cuma menjawab dari satu sisi, yaitu dari sisi kita kepada Allah. Allah menciptakan manusia ini untuk beribadah kepadanya, untuk menghamba kepadanya. Itu betul sekali. Itulah hakikat tauhid, bahwa kita ini harus menjaga peran kehambaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hanya dari satu sisi, dari sisi kita kepada Allah. Jadi Allah menciptakan kita itu supaya kita ke Dia-Nya itu menghamba, tunduk sepenuhnya. Tapi dari sisi Allah ke kitanya, pernah gak kita nanya, Allah tuh mau ngapain kita sih menciptakan kita? Jawabannya terdapat dalam surat Hud ayat 119. Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahu. Kecuali yang mendapat sayang, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab karena itulah dan karena itulah mereka diciptakan. Jadi Allah menciptakan kita ini untuk menyayangi kita, untuk mencintai kita. Maka ini logika berikutnya, Allah menciptakan kita untuk mencintai kita. Maka apapun dari Allah kepada kita bentuk sayang Allah kepada kita, bentuk cinta Allah kepada kita. Karena Dia sudah state bahwa Dia menciptakan kita ini untuk menyayangi kita. Jadi cara kita melihat apapun pemberian Allah kepada kita, itu bentuk cinta Allah kepada kita. Apa sih bentuk pemberian Allah kepada kita itu? Dibagi dalam 3 bagian besar. Apa saja pemberian Allah kepada manusia? Yang pertama adalah alam semesta. Yang kedua adalah ketetapan takdir. Yang ketiga adalah ketentuan syariat atau agama. 3 hal ini adalah ejawantah dari kasih sayang Allah kepada kita. Yang pertama adalah alam semesta, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah di semesta ini pasti untuk kepentingan manusia, baik itu berhubungan langsung dengan kita atau tidak. Itu bentuk nikmat Allah kepada kita. Dalilnya adalah dalam surat Luqman ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam tahu anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apakah kamu tidak perhatikan, kata Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan segala sesuatu di langit, segala sesuatu di bumi untuk kalian, kata Allah. Segala sesuatu itu untuk kalian. Berarti apapun benda langit, apapun benda yang ada di bumi, itu pasti ada kaitannya untuk kepentingan kita. Dan Allah telah menyempurnakan nikmat, baik yang terlihat zahir atau batin, yang kamu tidak terlihat. Selama ini mungkin kita melihat nikmat itu sesuatu yang bersentuhan langsung dengan kita. Kita melihat bahwa kita dikasih udara itu nikmat. Kita dikasih makan itu nikmat. Dikasih pasangan itu nikmat. Dikasih anak itu nikmat. Dikasih kecerdasan itu nikmat. Dikasih, hanya berkaitan dengan kita. Padahal dalam surat Luqman tadi sudah jelas Allah sebutkan segala sesuatu di langit, segala sesuatu di bumi. Allah tidak mungkin menciptakan itu
sia-sia tanpa terkoneksi dengan manusia, mustahil. Sebab Allah menciptakan ini, kata Allah, untuk kalian. Jadi bintang Antares yang besarnya 700 kali matahari itu diciptakan oleh Allah SWT. Walaupun cahayanya baru sampai ke bumi ini, jutaan tahun perjalanan cahaya setelah keluar dari bintang itu, pasti ada hubungannya untuk kepentingan kita. Setiap benda-benda langit, bintang-bintang, planet-planet, itu saling terhubung satu sama lain. Bagaimana menjaga keseimbangan, bagaimana gravitasi antara mereka bekerja, bagaimana ini semua untuk kestabilan hidup manusia, yang kita mungkin belum pahami hal itu. Namun Allah mustahil membuat itu sia-sia, mustahil. Sebab Allah menciptakan ini untuk kita. Atau yang lebih dekat dulu deh, misalnya Allah membuat bumi ini pada urutan ketiga dalam tata surya kita, dan harus ada planet dulu sebelumnya. Ada 2 planet dulu sebelumnya dengan kecepatan yang sudah ditentukan, dan dia juga berotasi pada porosnya, dan porosnya itu harus miring 23,5 derajat. Dan Allah buatkan 1 satelit bulan untuk mengitari matahari. Semua ini pasti ada untuk kepentingan manusia. Mustahil Allah menciptakannya, meletakkannya, menentukan kecepatannya dan kemiringannya, kecuali ada kepentingan manusia di situ. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan posisi bumi dari matahari dengan tingkat kepanasan seperti sekarang itu, tingkat kepanasan matahari. Jarak yang paling ideal itu adalah jarak yang sekarang bumi kita berada. Dan bagaimana Allah yang menjaga sejak diciptakan sampai nanti pada hari kiamat. Sehingga kalau bumi ini bergeser lebih jauh sedikit saja, maka air-air semua akan beku, kita tidak bisa hidup. Kalau dia menjadi lebih dekat sedikit saja, maka akan terbakar, kita juga tidak bisa hidup. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat bumi juga berputar pada rotasinya, sehingga menentukan ada siang dan malam, sehingga ada waktu istirahat, waktu tidur untuk kita. Ini bukan berkaitan dengan kesehatan fisik saja, yang mungkin bisa digantikan dengan beberapa suplemen misalnya, tapi dia tentang kesejahteraan emosi, tentang rehat jiwa. Bagaimana Allah membuat tingkat kemiringan bumi 23,5 derajat itu, sehingga tercipta musim di mana matahari kemudian menjadi berbagi hampir sama rata di bagian utara dan di bagian selatan bumi. Bumi dengan tingkat kemiringan itu membuat posisi matahari 178 hari berada di kutub selatan, 187 hari berada di kutub utara. Lalu terciptalah siklus pertanian, migran beberapa hewan, ya, sampai menempuh ribuan kilometer jaraknya. Itu semua untuk kebaikan manusia. Jadi apapun yang diciptakan Allah dalam bahasa Al-Quran itu disebut semesta, alamin, atau ma fis samawati wa fil ardh. Semua yang di bumi, semua yang di langit sama. Dua ini sama artinya. Apa artinya? Segala sesuatu di luar Allah itu alamin. Allah menciptakan itu untuk kita. Jadi bagaimana cara kita merawat sayang Allah dari sisi ini? Dengan cara menjaganya tidak berbuat kerusakan di dalamnya. Sebab begitu dia rusak, maka ciptaan Allah tadi berubah menjadi musuh bagi manusia. Kalau manusia tetap menjaga hijaunya alam, bagaimana keseimbangan atmosfernya, kemudian polusi udara, polusi air dan lain-lain sebagainya, dapat menjaga itu, maka air jadi sahabat, api jadi sahabat, ya, matahari jadi sahabat, angin jadi sahabat. Tapi begitu manusia merusak ini, maka berakhir itu. Bukan alih-alih dia dapat memberikan manfaat bagi manusia, dia bisa berbahaya bagi manusia. Tapi yang salah bukan itu. Yang salah bukan benda, yang salah bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita. Bagaimana menyikapinya tidak benar. Ini yang pertama. Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini untuk manusia.
Berarti malaikat juga. Malaikat juga. Allah ciptakan malaikat itu untuk kepentingan manusia. Jangan beranggapan bahwa malaikat itu adalah semacam menteri-menterinya Allah. Karena ada tugas-tugasnya tadi, seolah-olah malaikat itu diciptakan untuk membantu kerja Allah. Allah tidak butuh bantuan. Allahus Samad, Al-Hayyul Qayyum. Allah tidak butuh kepada apapun. Jadi Allah menciptakan malaikat untuk manusia, berkhidmat bagi manusia. Ada yang disuruh menjaga manusia, ada yang disuruh mendistribusikan hujan, ada yang disuruh mengantar wahyu, ada yang semua itu bentuk sayang Allah kepada kita. Yang kedua, bentuk sayang Allah kepada kita adalah ketetapan takdir. Jadi apa yang merusak? Yang pertama tadi kerusakan. Sekarang kita bicara tentang bentuk sayang Allah, bahasa Allah berupa ketentuan-ketentuan takdir. Apapun yang menimpa kita itu dalam kehendak Allah, dalam ilmu Allah dan dalam kuasa Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Allah SWT, mustahil. Maka apapun yang terjadi menimpa dirimu memang itu yang paling tepat. Karena itulah musibah itu pun disebut musibah, sebab arti musibah itu adalah tepat sasaran. Ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apapun yang menimpa kamu dari musibah pada dirimu dan di alam ini, semuanya sudah Allah tentukan. Enggak ada yang meleset. Kata asaba yusibu itu, musibah itu artinya memang tepat sasaran. Jadi kalau saya memanah kena tepat di sasaran yang bulat di tengah, itu kawan saya orang Arab akan berkata laqad asabta. Asaba itu tepat, kamu sudah tepat sasaran. Jadi nggak ada yang salah dalam perhitungan Allah SWT, sehingga kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan kita memang itu yang terbaik untuk kita. Lalu apa musuh ini? Bagaimana seseorang kemudian kok kayaknya takdir tidak baik kepada dia? Karena dua hal. Karena satu hal, dia tidak ridho. Yang tadi karena dia tidak merawat. Yang sekarang karena dia tidak menerima, tidak ridho. Kenapa manusia tidak ridho dengan ketetapan Allah? Padahal harusnya ketika dia sadar logika paling dasar bahwa Allah menciptakanku untuk mencintaiku, maka apapun dari Allah adalah kebaikan untukku, termasuk ketetapan takdir, harusnya kita ridho. Kenapa kita tidak ridho? Ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah membanding-bandingkan. Yang kedua adalah memaksa untuk faham dengan takdir pada saat itu juga. Itu bahaya sekali. Kita jadi hilang rasa ridho, rasa tunduk kepada ketetapan Allah. Akhirnya kita menjadi pribadi yang terganggu akidah kita. Yang pertama tadi membanding-bandingkan. Ada orang dulu tinggal di sebuah rumah kecil, sederhana, tapi mereka bahagia sekali. Sampai era media sosial datang, kemudian sang istri scroll media, lihat kawan-kawan dia dulu satu sekolah, satu alumni dengan dia, satu angkatan. Oh, rumahnya udah besar-besar, mereka sudah pindah ke sini, udah memiliki ini, udah mulai dia tidak ridho, mulai tidak syukur dengan pemberian Allah kepadanya. Itu bukan Allah mengurangi jatah rezekinya, bukan. Rezekinya tetap itu, tapi dulu dia mensyukuri, fokus dengan apa yang dia miliki. Sekarang dia sudah mulai membanding-bandingkan dengan yang lain. Nah, ini musuh ridho terhadap ketetapan takdir. Yang kedua adalah memaksa takdir untuk bisa dipahami saat itu juga. Nggak bisa, Pak. Banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan ini baru kita sadari, baru kita pahami jauh hari setelah itu. Ini terjadi dalam kehidupan setiap kita. Suatu kecelakaan pesawat Lion Air yang terakhir dulu, ada satu penumpang yang ketinggalan pesawat dari Bandung. Dia sudah keluar rumah dari Bandung itu dari lebih awal, sebelum subuh. Ya, dia keluar rumah dari sebelum subuh supaya tidak terlambat sampai ke Cengkareng. Tapi qadarullah, terdapat kemacetan di luar prediksi, sehingga dia tertahan di Cipularang sampai ke Soekarno Hatta. Tiba-tiba
pesawatnya sudah terbang. Apa yang dia rasakan? Kecewa dia. Tiketnya hangus, uangnya tidak kembali, pertemuannya bisnisnya juga cancel, dan keluarnya dia dari pagi ya dengan segala keletihan perjalanan dari Bandung ke Cengkareng jadi sia-sia. Dia kecewa. Tapi 4 jam setelah itu, ya siang setelah Zuhur, di TV mulai dari running text, kemudian mulai ya headline news, mulai dari apa, mengabarkan kecelakaan pesawat dengan nomor flight yang sama dengan yang tertera di boarding pass-nya. Wah, dia berterima kasih, bersyukur, sujud syukur, dia menangis karena Allah sudah menyelamatkannya. 4 jam yang lalu dia meratapi itu. Banyak kejadian di dunia ini seperti itu. Bahkan Allah ada yang baru buka hikmahnya bukan 4 jam setelah itu, tapi 10 tahun setelah itu, 15 tahun setelah itu. Makanya kita jangan tergesa-gesa memaksa untuk faham dengan takdir pada saat dia terjadi. Itu berbahaya sekali. Ini dalam kehidupan siapa saja ya. Contohnya adalah Anda bisa deh dalam kehidupan sendiri masing-masing coba ingat 3 hal capaian dalam hidup yang Anda syukuri, yang Anda merasa bahwa ini prestasi saya dalam hidup. 3 saja. Pasti ada salah satunya itu cerita di baliknya adalah peristiwa yang tidak menyenangkan di masa lalu. Itu mesti itu. Sesuatu yang tidak mengenakan itu ternyata baru kita pahami sekarang. Itu bahkan jadi salah satu capaian penting, prestasi atau anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Ada orang kamu mulai usaha itu 3 tahun, 4 tahun lalu, tapi Masya Allah omsetnya sekarang bagus sekali. Saya tanya, Pak, kok bisa kepikiran ya bisnis ini? Ustaz, saya ini yang pertama kali dulu di layoff pada saat gelombang pertama COVID-19. Sehingga saya bingung, saya harus gimana melanjutkan kehidupan. Jadi dengan uang pesangon dari perusahaan itu, kemudian saya hubungi sahabat, saya tanya, saya coba survei kecil-kecilan, saya buka bisnis diri. Alhamdulillah Ustaz, di luar prediksi kita sampai akhirnya kita punya omset miliaran. Saya tanya, Bapak, sewaktu PHK itu terjadi, Bapak kesal apa senang? Kesal. Merasa ini musibah atau anugerah? Musibah. Tapi kalau sekarang Bapak mau nggak dibalikin 4 tahun yang lalu diputar kembali? Bapak mau tetap jadi karyawan atau mau di PHK? Mau di PHK. Ini terjadi ya dalam kasus lain di kehidupan kita. Benar. Ada lagi salah seorang saya tanya, kalau Bapak apa Pak capaian paling Bapak syukuri dalam hidup? Saya syukur dengan istri sekarang Ustaz. Saya benar-benar bersyukur sama Allah dapat wanita salehah, nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah nuntut macam-macam gitu ya. Kenal di mana Pak sama istrinya? Teman kuliah saya Ustaz. Oh, kuliah di mana Pak? Kampus swasta kecil Ustaz. Saya itu sebenarnya mahasiswa paling berprestasi di SMA. Kodar lupa saya ikut tes SNPTN itu, ya perguruan tinggi masuk perguruan tinggi negeri itu. Yang lain lulus di bawah saya nggak lulus. Sampai saya berdosa, saya nganggur dulu setahun. Saya coba tes lagi tahun berikutnya, enggak lulus juga. Akhirnya saya masuk kampus ini. Sudahlah tertunda dan tetap tidak masuk. Waktu itu terjadi, Bapak bilang ini bagus apa enggak bagus. Tapi itu yang membuat Bapak kenal dengan istri Bapak sekarang, berjumpa dengan surga Bapak di dunia ini. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang saleh, istri yang saleh, ya. Jangan sampai istri tahu ini nanti dipajaki untuk perhiasan. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali dalam hidup kita. Makanya jangan mencoba memaksa diri paham dengan takdir itu pada saat dia terjadi. Bahkan ada jenis takdir yang Allah tidak pernah ungkapkan sampai kita meninggal dunia. Dalam kisah Khidir dan Nabi Musa, yang kasus perahu Allah ungkapkan. Waktu perahunya dilombangi oleh Nabi Khidir, ya, pemilik perahu itu
nggak mungkin terima kasih kepada Nabi Khidir. Pasti dia mikir, siapa nih Nabi Khidir dulu? Siapa sih yang tega ngelompongin perahu, merusaknya, bikin dia bocor? Tapi beberapa saat setelah itu, ketika ada razia raja yang zalim mengambil semua perahu yang tidak ada cacatnya, para prajurit itu naik ke atas perahu dan memeriksa perahu itu, ternyata ada bekas bocornya, maka mereka melepaskan perahu itu. Baru mereka syukur. Wah, untung perahu kita ini ada bekas bocornya. Coba bapak-bapak bayangkan ya, kalau perahu itu tidak dibocori, dirusak oleh Nabi Khidir, apa yang terjadi? Apa Pak? Perahunya diambil. Kadang otak kita cuma sesimpel itu memahami takdir. Padahal hal yang buruk, lebih buruk dari itu bisa terjadi. Ya, perahunya diambil kalau pemilik perahu itu menerima. Kalau dia protes, dia dibunuh oleh para pengawal raja, nyawanya melayang, ada banyak anak yatim, ada banyak janda, kapalnya diambil. Allah untuk menyelamatkan ini loh. Kadang Allah merusak sedikit perahu kehidupan kita. Ada orang datang membocorkan sedikit supaya menyelamatkannya di masa depan. Ada takdir yang begitu Pak. Tapi ada jenis takdir yang Allah tidak ungkapkan sampai kita wafat. Kasus kedua, Nabi Khidir membunuh anak kecil itu, lalu Nabi Khidir pergi. Mustahil Nabi Khidir pergi ke rumah orang tuanya bilang, punten ibu tadi saya bunuh anak ibu. Cakap itu. Nabi Khidir pergi. Orang tuanya cuma begitu, kenapa sih anak saya dibunuh? Anak kecil belum punya salah apa-apa. Dan sampai meninggal orang tuanya nggak tahu bahwa Allah menginginkan Allah ganti dengan anak yang lebih baik. Coba saya kebayang ya, setelah anaknya lahir besar, apa jadi orang yang soleh, bapaknya bilang gini, wah papa syukur banget punya anak soleh, sayang banget ya dulu abang kamu meninggal dia bunuh, coba kalau nggak punya dua, kayak gitu. Sampai meninggal nggak tahu. Ada jenis takdir yang seperti itu. Begitu juga pada jenis takdir yang ketiga, Allah menunda kebaikan yang sangat diinginkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini jawaban bagi siapapun yang pernah bertanya, kapan jodoh datang, kapan punya anak, kapan bisnis ini berkembang, kapan karir meningkat, kapan. Allah harus mengutus dua orang Nabi, Khidir dan Musa, jadi tukang bangun, merenovasi sebuah rumah untuk menunda satu rezeki sampai belasan tahun. Kenapa kita harus bangun rumah ini, kata Nabi Musa? Karena di dalamnya ada harta warisan, punya dua anak yatim yang masih kecil. Allah ingin menjaga itu sampai nanti mereka dewasa, baru rumah itu perlu renovasi, baru mereka dapat dari itu. Belasan tahun Allah tunda kebaikan. Tapi memang itu waktu yang paling tepat. Makanya musibah itu tepat waktunya, tepat orangnya, tepat begitu terus. Jadi segala ketetapan takdir itu bentuk sayang Allah kepada kita. Coba syaratnya ridho. Yang merampas rasa ridho itu adalah membanding-bandingkan dan memaksa faham pada saat itu juga. Nah itu musuh. Terakhir, bentuk ketiga dari sayang Allah adalah syariatnya. Banyak orang melihat agama ini sebagai tumpukan beban, tumpukan kewajiban. Padahal wujud cinta Allah kepada kita. Wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah wa ma ja'ala ya, alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak jadikan agama untuk kalian itu untuk memberatkan kalian. Justru itu kebaikan kalian. Jangan pernah kita ini berpikir Allah itu mengambil keuntungan dari lapar-laparnya kita, haus-hausnya kita ketika puasa. Allah nggak ambil keuntungan di situ. Nggak bermanfaat apapun bagi Allah. Kita mau sholat banyak sujud, nggak sholat, nggak bayar zakat, nggak ada hubungannya sama Allah. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ketentuan-ketentuan untuk kebaikan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Justru ada kemudahan-kemudahan kalau kita mengikuti agama. Allah ingin jaga bagaimana hubungan keluarga menjadi tetap baik. Bahkan ketika orang tuanya sudah meninggal, Allah atur bagaimana hukum waris. Allah Subhanahu atur hukum ekonomi, Allah atur hukum dalam sosial, kepemimpinan, akhlak sehari-hari, hubungan antara orang tua dan anak, antar pasangan. Untuk apa itu semua? Untuk kebaikan
Sebab Allah menciptakan kita, Allah yang paling tahu produknya. Maka Allah sertakan manual book, petunjuk penggunaan ciptaan itu. Kita kalau beli handphone merek A, maka kita dapat buku panduan dari A, nggak mau kita baca dari B. Kenapa manusia diciptakan oleh Allah lalu kemudian mengambil sistem hukum aturan di luar Allah Subhanahu wa taala? Itu kan sangat tidak logik. Ibadah kita ini semuanya kembali kepada kita. Sampai Nabi SAW menyebutkan inna awwalakum insakum wa jinnakum ala atqa qalbi ahadin minkum ma zada fi mulkihi syai'an. Sesungguhnya kalau dari yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan manusia dan kalangan jin, hatinya sebertakwa orang yang paling bertakwa di antara kamu, tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Enggak bertambah. Misalnya dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, hatinya seperti hati Nabi Muhammad semuanya, enggak nambah kerajaan Allah. Kita ini sholat, kebaikannya kembali ke kita. Kita puasa, kebaikannya kembali ke kita. Kita zakat, kembali kepada kita. Dan Allah, ada yang Allah sebutkan, ada yang tidak. Ada yang kita melihat sendiri bagaimana puasa bermanfaat baik untuk kesehatan fisik, kesehatan mental, kemampuan mengendalikan diri. Kemampuan mengendalikan diri itu yang dilatih oleh puasa itu membuat hubungan suami istri menjadi langgeng, ya, hubungan dalam pergaulan menjadi lebih baik antara anak dan orang tua, antara penguasa dan rakyat. Itu mengubah seluruhnya. Persoalan kita hari ini banyak yang tidak bisa mengontrol diri itu. Lalu ketika berpuasa semena-mena, ketika ada kesempatan untuk mengambil sebanyak mungkin. Kenapa? Karena Allah tidak memiliki kemampuan itu. Allah latih kita dengan puasa. Tapi efeknya kebaikan bagi semua. Tapi siapa yang mau melihat agama seperti itu? Begitu juga tentang waktu subuh, keberkahan, ya, jam biologis paling baik kita bergerak itu pada saat itu. Kemudian kesehatan, termasuk jantung dari bangun pagi itu. Agama itu juga bentuk sayang Allah kepada kita. Maka kuncinya biar kita terus dapat merasakan kasih sayang Allah ini, sudah taat tanpa syarat. Sami'na wa ata'na. Begitu dengar langsung ikut. Nah, maka teman-teman sekalian, inilah 3 bentuk sayang Allah dan beginilah cara kita merawatnya. Allah, berarti kan saya review terakhir, Allah menciptakan kita untuk menyayangi kita. Maka apapun dari Allah bentuk sayang Allah kepada kita. 3 bentuk sayang Allah kepada kita itu, yang pertama adalah alam semesta. Caranya biar kita terus dapatkan kasih sayang Allah melalui ini, kita merawatnya, tidak berbuat kerusakan di dalamnya. Musuh berbuat kerusakan itu adalah keserakahan. Yang kedua, bentuk sayang Allah kepada kita adalah apa? Ketetapan takdirnya. Untuk dapat terus merasakan kebaikan takdir, yang satu-satunya adalah ridho. Yang merusak ridho itu ada 2: membanding-bandingkan dengan orang lain, berusaha memaksa paham dengan takdir pada saat dia terjadi. Bentuk ketiga adalah ketentuan agama, syariat. Itu bentuk sayang Allah kepada kita. Untuk dapat terus merasakan kasih sayang Allah di situ adalah sami'na wa ata'na. Ya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Kalau ada yang ingin diskusi atau terjawab, silakan. Baik, alhamdulillah kita adalah minimal kajian hari ini tentang 3 bentuk sayang Allah, yaitu pertama adanya alam semesta, kedua takdir, dan ketiga ketetapan sayang Allah. Begitu pada para jemaah yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ustaz, ada ungkapan atau sering didengar di masyarakat, mau jodoh rezeki Allah kunci sesuai dengan ketentuannya, tidak bisa berubah lagi. Satu pertanyaan, apakah betul seperti itu? Yang kedua, kalau yang saya pahami dari 3 itu, kelihatannya hanya maut yang betul-betul sudah terkunci. Tapi pernah saya ada semacam mungkin habis atau apa, bahkan maut pun bisa bergeser karena
contoh dari Allah misalnya karena dia sering bersedekah. Kan ada pernah tuh apa itu hadis apa? Kamu akan meninggal, nggak lama lagi segera ada satu sedekah. Kemudian dia izin bersedekah bersedekah lagi dituduh-tuduh nggak meninggal. Pada akhirnya diberikan apa ya bahwa sedekah dan sedekah itu bisa memperpanjang ketentuan gitu ya, jadi garansi gitu, dan itu haknya Allah. Mungkin itu saja pertanyaan yang ganjil. Baik, bagus sekali. Bagus sekali. Ketika manusia berada di kandungan ibunya pada saat berusia 120 hari, setelah 40 hari berupa darah, 40 hari berupa daging, 40 hari berupa air. Lalu Allah tetapkan 4 perkara, termasuk tadi tentang jodoh, tentang maut, ajal, rezeki. Bagaimana cara kita memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi itu memang sudah Allah tetapkan bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semuanya. Dalam ilmu Allah, perhatikan, dalam ilmu Allah nggak ada yang berubah lagi, Pak. Udah pasti itu. Tapi beberapa hadis menyebutkan bisa berubah. Misalnya, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa sa'alahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang mau rezekinya bertambah, umurnya tambah panjang, maka sambung silaturahim. Bagaimana kita memahami ini? Para ulama memiliki beberapa penjelasan. Yang paling menenangkan adalah bahwa terdapat lapisan-lapisan takdir. Lapisan paling dalam itu adalah ilmu Allah. Kalau dalam ilmu Allah memang nggak mungkin berubah. Artinya dari sejak awal Allah itu sudah tahu bahwa hamba ini akan panjang umur, akan rajin silaturahim, akan banyak rezekinya. Ilmu Allah itu sudah mencakup segala sesuatu. Ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Kalau manusia dia terbatas. Jadi ilmu Allah itu apa? Alima ma kana wa alima ma yakunu wa alima ma sayakunu wa alima ma kana law lam yakun wa alima ma la sayakunu law lam yakun. Allah mengetahui segala yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang bisa terjadi jika itu tidak terjadi di masa lalu, yang akan terjadi jika di masa depan itu tidak terjadi. Allah sudah tahu semua. Lapisan kedua takdir adalah yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Ini yang bisa berubah. Jadi Allah pertama kali menciptakan sesuatu, Allah menciptakan qalam, pena. Lalu kemudian Allah menciptakan lauh. Allah berkata kepada qalam, tulis segala sesuatu yang sudah, yang sedang, yang akan terjadi. Ditulis nama Allah. Nah, yang di Lauhul Mahfuz ini bisa berubah. Dalilnya mana? Allah berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa menghapus yang Dia kehendaki, bisa menetapkan hukum baru yang Dia kehendaki. Jadi siapa yang bersedekah, maka dia terhindar dari bala bencana. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dia bakal dapat bencana. Tapi karena dia sedekah, dihapus. Tapi kalau dalam ilmu Allah, Allah sudah tahu bahwa itu bakal dihapus, itu Allah sudah tahu. Paham? Nah, kita ini harus bergerak, bekerja, merespon sesuatu bukan berdasarkan ilmu Allah, tapi berdasarkan ilmu kita. Ilmu kita apa? Syariat. Syariat perintahkan kita untuk menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. Syariat yang perintahkan kita untuk makan kalau lapar, untuk mencari rezeki, untuk apa? Untuk menjalankan syariat itu Allah membuat hukum-hukum. Di antaranya yang paling besar adalah hukum sebab akibat. Itu Allah yang menciptakan hukum sebab akibat, Pak. Untuk apa Allah menciptakan hukum sebab akibat? Untuk menjadi pedoman bagi manusia. Kalau tidak ada hukum sebab akibat, kita bingung karena
Misal, kalau kena api terbakar, hukum sebab akibat kan itu. Untuk apa Allah buat itu? Supaya kita jadi tahu jangan dekat-dekat sama api. Tapi kita juga jadi tahu kalau mau membentuk besi butuh panas, pakai api. Kalau mau masak sate dibakar, pakai api karena sifatnya panas. Coba kalau api itu hari ini dibuat sama Allah dingin, besok hangat, besoknya baru panas, kita nggak punya pedoman. Tapi kita mesti paham bahwa Allah menciptakan hukum sebab akibat itu bukan untuk membatasi kuasanya, hanya untuk menjadi pedoman kita. Maka dalam kehidupan sehari-hari Allah banyak sekali merusak hukum sebab akibat untuk mengingatkan kita bahwa aku tidak tunduk pada hukum itu aku buat untuk kalian. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, Allah rusak itu. Allah ingin kasih tahu hukum sebab akibat itu berlaku untuk kalian. Kalau bagi aku bilang api jadi dingin, jadi dingin. Laut tidak menenggelamkan Nabi Musa, tidak menenggelamkan. Allah rusak hukum itu. Juga kadang Allah SWT mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan sebab-sebab, walaupun kita sudah menjalankan sebab, akibat tidak terjadi. Allah ingin kasih tahu bahwa segala sesuatu terjadi itu atas izinku, atas kehendakku, atas ilmuku. Jadi jangan sampai kita protes, aku sudah melakukan begini kok begitu kan, semuanya ketentuan Allah. Kita itu wajib menjalankan sebab-sebab, karena pedoman dari Allahnya ada hukum sebab akibat. Tapi kita tidak boleh mengandalkan sebab-sebab. Untuk jadi seorang anak manusia harus terjadi pembuahan, pertemuan sel, sperma dan ovum pada masa subur. Paham ya? Hukum sebab akibatnya begitu. Allah ciptakan Nabi Isa tanpa itu. Allah ingin kasih tahu hukum sebab akibat itu untuk ketentuan kalian, bukan untuk membatasi kuasanya. Tapi Allah juga ingatkan, sudah terjadi hukum sebab akibat, tapi akibat tidak muncul. Dua orang menikah, analisa dokter, suami sehat, istri sehat, menikah, berhubungan suami istri, bertahun-tahun tidak punya anak. Walaupun sudah ada sebab-sebab, kamu nggak boleh mengandalkan sebab. Mesti kamu mengandalkan musabbibul asbab, pemilik sebab-sebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, ya. Jangan terlalu mendalami teknik, apalagi saat lapar. Baik, jika ada pertanyaan lain, silakan yang lain. Ya, pertama jazakallah sangat jasa yang sangat mencerahkan. Bagus. Terus tadi kan nikmat kasih Allah kita ya. Alam semesta kita sikapi dengan syukur, takdir kita sikapi dengan ridho, usaha kita sikapi dengan taat. betul, Masya Allah. Kalau kasus-kasus seperti Gaza itu gimana? Kasus seperti Gaza, kaum muslimin di Gaza, oke, baik. ataupun kaum muslimin di perbatasan India Pakistan di Kashmir yang termasuk Rohingya, termasuk Muslim Uighur yang terlindungi itu, Iya. kira-kira bentuk kasih sayang Allah kepada mereka seperti apa? Kapan? Baik, bagus Kapan sekali, bagus sekali pertanyaan. Iya. Kita dengan pengetahuan yang terbatas, kadang cara kita memandang nikmat, memandang kasih sayang Allah itu sangat terbatas. Padahal kalau kita paham tentang tujuan penciptaan, cara kita memandang nikmat itu berbeda. Allah menciptakan kita ini sebenarnya untuk akhirat nanti apa untuk di dunia? Bukan untuk di dunia. Dunia ini hanya sementara banget. Kekal kita itu nanti di akhirat. Maka cara pandang kita tentang nikmat dan musibah itu juga harus mengacu kepada akhirat. Apapun yang dapat merugikan akhirat kita, walaupun dunia menguntungkan, maka itu sebenarnya musibah. Coba perhatikan. Jika kamu mendapatkan sesuatu yang semua mata manusia melihat itu nikmat, tapi itu dapat membuatmu lebih jauh dari Allah walaupun selangkah, hakikatnya itu musibah. Sebaliknya, kamu mendapatkan sesuatu semua mata manusia melihat itu musibah,
Tapi ternyata itu membuatmu lebih dekat kepada Allah walaupun selangkah, hakikatnya itu nikmat. Apapun. Sebab Allah menciptakan kita ini untuk akhirat. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Di antara tafsir saddaqa bil husna itu adalah manusia percaya bahwa dia diciptakan untuk surga nanti, bukan untuk sekarang kita. Jadi banyak sekali nikmat Allah dari peristiwa Gaza. Bagi mereka dapat surga dari syahidnya. Bagi kita muncul solidaritas dalam diri kita. Bagi manusia secara umum muncul kesadaran tentang penindasan yang sebenarnya. Bagi terus begitu. Jadi kita tidak boleh hanya membatasi nikmat itu hanya dalam kacamata sempit pengetahuan kita. Ya. Tapi kita mesti melihatnya dari yang lebih luas lagi. Maka misalnya Allah menyebutkan tentang gak usah jauh-jauh Gaza. Pada diri Nabi perang Uhud itu Allah sebutkan musibah, tapi ternyata ada hikmah. Wa ma asabaka yawmal taqal jam'an fa bi idznillah, kata Allah. Musibah yang menimpa kamu pada saat perang Uhud, terjadi di pertemuan dua pasukan di Uhud, itu dengan izin Allah. Tapi ada hikmah. Ya, liya'lamal munafiqin wa liya'lamal ladzina liya'lamal mu'minin ya, wa liya'lamal ladzina nafaqu, supaya tahu mana orang yang beriman, mana orang yang munafik. Kalau kaum muslimin ini diberi kemenangan terus, akan banyak penumpang gelap Pak di dunia ini. Orang bakal oleh masuk Islam itu pasti kita jaya, ekonomi jaya, militer jaya, karena Islam pasti begitu. Enggak. Allah Subhanahu wa taala ingin memang orang-orang tunduk kepada Allah itu karena penghambaannya kepada Allah. Walaupun ada ujian-ujian berat dalam kehidupannya, tapi pasti ada efek jangka panjang. Terus saudara kita muslim di Gaza itu, apakah banyak sekali bentuk kemenangan mereka? Ya, dengan jumlah persenjataan begitu melawan seluruh dunia yang abai, bahkan negara-negara Arab yang abai. Tapi mereka dapat bertahan seperti itu mustahil, yang hanya kerja manusia itu mustahil. Belum lagi kemenangan diplomasi. Posisi politik internasional itu luar biasa. Begitu juga di tempat-tempat lain. Nah, mungkin cara paham kita adalah melihat lebih luas cakrawala kenikmatan itu apa saja dalam hidup. Mungkin itu Pak. Allah SWT. Ya, sekarang paham. Mungkin kalau satu lagi, kan Allah berjanji dengan kasih sayangnya, maka Allah lebih Oke, baik. Itu pertolongan Allah seperti apa? Baik, bagus sekali. Sekarang begini, seluruh janji Allah itu pasti Allah tepati, pasti. Ada kaidah penting ya. Zawalul kauni ahwanu 'ala Allah min an la yuhaqqiqa wu'udahu lil mu'minin. Hancur lebur alam semesta ini jauh lebih mudah bagi Allah dibandingkan dia tidak menepati janjinya kepada orang mukmin. Pasti Allah tepati. Allah berkata, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kami pasti akan menolong orang mukmin. Tapi kok belum ada pertolongan Allah itu? Ada dua kemungkinan. Pertama, sebenarnya sudah ada pertolongan Allah, tapi dalam bentuk yang belum kita pahami, atau memang belum ada karena belum benar keimanan kita. Karena Allah bilang kami akan bantu kalau benar keimanan kami. Misal dalam Quran Allah sebutkan beberapa ketentuan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan jalannya. Jangan-jangan kita ini bersungguh-sungguh tapi bukan di jalan Allah. Masih di jalan nasionalisme yang sempit, atau ada kepentingan kedudukan, atau ada popularitas di situ, Allah nggak bantu. Tapi kalau kamu benar-benar bersungguh-sungguh dan di jalan kami, pasti Allah bantu. Kalau tidak dibantu berarti jangan koreksi Allahnya, koreksi kerja kitanya. Kita udah sungguh-sungguh atau belum? Atau kita udah sungguh-sungguh tapi di jalan Allah atau tidak? Nah begitu juga yang lain ya. Mungkin begitu Pak. Bagus sekali. Baik, ada yang lain? Kalau nggak ada, mungkin karena waktu juga membatasi kajian kita di siang ini. Untuk itu, mohon Ustaz untuk memberi doa. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك مكارم الاخلاق. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tarik dulu. Tadi bisa tadi. Oke. Pemakamannya juga di Kampung Ganda. Sebenarnya juga udah saya lihat-lihat. Tapi tetap kan kirim link ke Sudah. Iya,